Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak sekalian. Selamat bertemu kembali dengan Bapak Aziz Fuadi pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Baiklah anak sekalian, sebelum kita belajar bersama, Bapak akan bertanya pada anak sekalian, apakah anak sekalian sudah mandi, sudah sarapan pagi, berpakaian rapi, dan pastikan bahwa anak sekalian selalu cuci tangan dengan air yang bersih, air yang mengalir, dan keringkan dengan handuk. Serta jika anak sekalian ingin keluar dari rumah, biasakan menggunakan masker. Anak sekalian yang berbahagia, lama sudah kita tidak berjumpa, dan tentu kita senantiasa berharap bagaimana agar kita bisa bertemu di sekolah, belajar bersama kembali seperti dulu kala. Tetapi bagaimana juga karena kita baru berada di masa COVID, tentu kita harus lebih banyak belajar di rumah dan memperkuat diri kita agar kita ini terhindar dari berbagai macam penyakit. Baiklah anak sekalian, mari kita awali terlebih dahulu dengan berdoa. Sebagaimana kita berdoa tatkala kita di sekolah. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Terima kasih. Berikutnya kita masih ingat lagu 1, 2, 3. Ingat kan? Nah, kalau anak-anak itu ingat dan hafal, kita coba ulang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Siapa rajin ke sekolah, cari ilmu sampai dapat. Sungguh senang, amat senang, bangun pagi-pagi sungguh senang. Nah, sekarang kita ganti pelan-pelan ya. Pak Aziz akan menyanyikan lagu itu untuk penyemangat kita. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Siapa rajin cuci tangan, pakai masker, tentu aman. Jaga diri, jaga keluarga, jaga teman-teman kita dari corona. Terima kasih anak-anak sekalian. Dan mari kita mulai dengan baca bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Anak sekalian yang berada di rumah, mari kita belajar pendidikan agama Islam pada pagi hari ini dengan materi Quran Surat Al-Ma'un. Quran Surat Al-Ma'un ini merupakan salah satu dari 114 surat yang ada di dalam Al-Quran. Surat Al-Ma'un ini adalah surat yang ke-107. Untuk itu, anak sekalian, kenapa kita belajar Al-Quran? Pada pagi hari ini Bapak akan menjelaskan bahwa dengan mempelajari Quran Surat Al-Ma'un, kita akan satu, bisa membaca atau melafalkan dan atau menghafalkan Quran Surat Al-Ma'un. Yang kedua, kita akan mengetahui isi atau terjemah dari Quran Surat Al-Ma'un. Yang ketiga, kita akan mempelajari makna dari Quran Surat Al-Ma'un. Yang keempat,
kita biasakan diri kita untuk senantiasa menghafalkan, membaca, dan melafalkan firman-firman Allah, khususnya pada kali ini adalah Quran Surat Al-Ma'un. Baiklah anak sekalian, Bapak akan menayangkan materi pembelajaran pada pagi hari ini, Quran Surat Al-Ma'un. Silakan anak sekalian duduk yang santai, melihat, mencermati, dan mengikuti materi pembelajaran yang akan Bapak sampaikan berikut ini. Selamat mengikuti. Baiklah anak sekalian, mari kita mulai belajar kitab suci Al-Quran dengan mengambil surat Al-Ma'un. Kita akan baca surat Al-Ma'un untuk pelajaran pada pagi hari ini. Apakah anak sekalian di rumah punya kitab suci Al-Quran atau juz amma? Mohon bantuan pada Bapak Ibu, orang tua wali murid. Silahkan putra-putrinya diperkenalkan dengan kitab suci Al-Quran. Kita dampingi anak-anak kita di masa COVID ini untuk pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Kali ini kita akan pelajari Quran Surat Al-Ma'un. Baiklah anak sekalian, kita baca bunyi Surat Al-Ma'un ini sampai 3 kali biar kita hafal dan terbiasa tatkala nanti anak-anak sekalian ikut sholat berjamaah, akan suatu saat mendengar bacaan surat Al-Ma'un, anak-anak bisa mengikuti dengan sebaik-baiknya. Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din, fadzalika alladhi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin, fawailul lil musallin alladzina hum 'an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'una al-ma'un. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din, fadzalika alladhi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin, fawailul lil musallin alladzina hum 'an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'una al-ma'un. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din, fadzalika alladhi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin, fawailul lil musallin alladzina hum 'an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'una al-ma'un. Shadaqallahul azim. Demikian tadi anak sekalian, kita sudah baca bersama Quran Surat Al-Ma'un. Perlu anak sekalian ketahui bahwa surat Al-Ma'un ini adalah surat yang ke-107 dari 114 surat di dalam Al-Quran. Surat Al-Ma'un ini kita coba lihat apa artinya dari ayat 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Yang pertama, Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Itulah orang yang menghardik anak yatim.
wala yahudzu ala ta'amil miskin, dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Wawailul lil musallin, maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang sholat, alladzina hum an sholatihim sahun, yaitu orang-orang yang lalai dalam sholatnya. Alladzina hum yura'un, orang-orang yang berbuat riya. Wa yamna'unal ma'un, dan enggan menolong dengan barang berguna. Nah sekalian, inilah tadi terjemah atau arti dari ayat per ayat dalam surat Al-Ma'un. Selanjutnya kita akan belajar tentang kandungan dalam Al-Quran surat Al-Ma'un ini. Yang pertama adalah Al-Ma'un. Apa arti Al-Ma'un itu? Al-Ma'un artinya barang-barang yang berguna. Apa saja barang-barang yang berguna itu? Ya, apa saja barang-barang yang ada di lingkungan rumah tangga kita, di sekitar kita, yang berguna dan bermanfaat bagi diri kita maupun orang lain. Surat Al-Ma'un ini terdiri dari 7 ayat. Sedangkan isi dari surat Al-Ma'un ini membicarakan tentang apa? Surat Al-Ma'un ini membicarakan tentang tanda-tanda orang yang mendustakan agama. Seperti yang tertera di dalam ayat pertama tadi. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Maka untuk selanjutnya anak sekalian, kita akan ketahui bersama siapakah atau apa saja ciri-ciri atau tanda orang yang mendustakan agama itu. Ada 5. Kita coba lihat, kita baca pelan-pelan, kita simak dengan sebaik-baiknya sekalian, biar kita ingat bahwa jangan sampai kita ini termasuk orang yang mendustakan agama. Yang pertama adalah suka menghardik anak yatim. Apa tuh artinya menghardik itu? Menghardik itu sama saja dengan artinya mengolok-olok, memperolok, menghina atau membuli dan bahkan mengusir anak yatim. Siapakah anak yatim itu? Anak yatim adalah anak yang sudah tidak memiliki ayah atau bapak. Mungkin karena bapaknya atau ayahnya itu sudah meninggal dunia. Kalau kita melihat, mendengarkan, mungkin di kampung kita ada pengumuman, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kadang kita berpikir, wah mesti ada orang mati ini. Nah, sebetulnya kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ini tidak harus tatkala ada orang meninggal dunia. Akan tetapi apapun musibah yang kita terima dari Allah Subhanahu wa taala, kita dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengucapkan kalimat taroji. Apalagi jika ada atau orang tua kita atau salah satu dari 2 orang tua kita ini meninggal dunia, kita mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita ini milik Allah dan akan kepada Allah kita kembali. Ini ciri yang pertama. Ciri yang kedua orang yang mendustakan agama adalah tidak menyuruh memberi makan orang miskin. Siapakah orang miskin itu? Orang miskin adalah orang yang serba kekurangan, orang yang tidak berharta, sehingga untuk mencukupi kebutuhan hidup, makan dan berpakaian ini sangat kurang. Yang ketiga adalah ciri orang mendustakan agama, lalai dalam sholat. Anak sekalian, kita ingat
rukun Islam ada 5. 1 syahadat, 2 sholat, 3 zakat, 4 puasa, yang kelima haji bagi yang mampu. Sholat menempati urutan yang kedua setelah kita membaca syahadat. Sholat sehari semalam yang harus kita kerjakan adalah 5 waktu, yang kadang kita mudah menyingkatnya dengan kata Islam. Masih ingat anak sekalian, rukun Islam itu ada berapa? Coba kita hitung. Islam, I-S-L-A-M. Berarti ada berapa? Ada 5. Yang pertama adalah I. I ini adalah secara mudah untuk menghafalkan, mengingat-ingat kita sebagai seorang Islam agar sholatnya tidak lupa. I itu adalah Isya. Kita sholat Isya. Kemudian yang kedua S. S itu adalah subuh. Kemudian L itu adalah luhur atau zuhur. Yang keempat adalah A, itu asar. Yang kelima adalah M, itu maghrib. Artinya bahwa kita di dalam melaksanakan sholat yang 5 waktu jangan sampai kita abaikan, kita lalaikan. Untuk apa? Ya agar kita menjadi orang yang betul-betul menjadi muslim sejati. Sedangkan ciri yang keempat adalah orang yang mendustakan agama itu suka riya atau pamer. Memamerkan barang yang dimiliki, memamerkan kekayaan orang tuanya. Riya atau pamer memiliki HP yang baru, riya atau pamer memiliki sepeda yang baru, atau pamer dengan baju yang kita miliki, sepatu dan sebagainya. Ini sangat dilarang oleh agama kita, yaitu agama Islam. Sedangkan tanda yang kelima orang yang merusakan agama adalah orang yang enggan menolong dengan barang yang berguna. Anak sekalian, kita hidup bermasyarakat ini pasti membutuhkan bantuan orang lain. Tatkala ada tetangga kita, teman kita, orang-orang yang ada di sekitar kita membutuhkan bantuan kita, membutuhkan pertolongan kita, maka sudah menjadi kewajiban kita. Mari kita gerakkan hati, pikiran dan tenaga kita untuk bisa menolong atau membantu orang-orang dengan apapun yang kita miliki, baik tenaga, pikiran maupun harta. Anak sekalian, berikutnya setelah kita mempelajari tentang arti surat Al-Ma'un dari ayat 1 sampai ke 7, kemudian juga kita mengenal tanda-tanda orang yang mendustakan agama. Selanjutnya, apa toh yang bisa kita ambil dari surat Al-Ma'un ini? Makna yang terkandung dalam surat Al-Ma'un ini apa? Yang pertama adalah bagaimana kita berusaha memiliki keinginan suka membantu orang lain, terutama orang miskin. Karena bagaimanapun juga orang miskin itu adalah orang yang sangat membutuhkan bantuan dari kita semuanya. Yang kedua adalah membantu dengan sesuatu yang berguna. Artinya apa, anak sekalian? Jangan sampai kita tolong-menolong atau bantu-membantu untuk dalam hal-hal yang tidak bermanfaat, apalagi dalam hal kejahatan. Ini sangat dilarang oleh agama Islam. Kita bantu dengan sesuatu yang bermanfaat bagi mereka, untuk bagaimana agar mereka, terutama orang miskin, itu merasa tertolong, terbantu dengan bantuan kita. Yang ketiga adalah bagaimana kita berusaha menjauhi kebiasaan menghardik, memperolok, membuli
atau bahkan mengusir anak yatim. Yang keempat, kita harus senantiasa berjuang untuk rajin sholat yang 5 waktu. Dan akan sangat bagus jika anak sekalian mengikuti atau melaksanakan sholat berjamaah. Mari kita ajak bapak, ibu, kakak, dan adik untuk bersama-sama menuju ke masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah atau musola yang ada di dekat rumah kita. Yang terakhir adalah tidak suka riya atau pamer, memamerkan barang-barang, memamerkan kekayaan, memamerkan perilaku kita agar orang lain memuji kita, itu hanya akan merusak amal ibadah kita. Untuk itu anak sekalian, tatkala kita memiliki sesuatu atau kita melakukan sesuatu, maka niatilah semuanya itu hanya untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala agar bernilai pahala yang tinggi. Caranya bagaimana? Setiap mau melakukan sesuatu, setiap kita mau memakai sesuatu, misalnya memakai baju, berangkat ke sekolah, mau makan, mau minum, mau naik sepeda atau mau pergian, kita awali dengan baca bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Dan tidak perlu memamerkan barang yang kita miliki, karena sekali lagi itu hanya akan merusak amal ibadah kita dan nilai bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak sekalian yang berbahagia, demikian tadi kita sudah belajar tentang surat Al-Ma'un. Untuk itu mari kita biasakan lidah kita biasakan bibir kita untuk sering-sering membaca Al-Quran. Jika anak-anak belum bisa membaca Al-Quran, menghafalkan Al-Quran. Tentu saja mintalah bimbingan pada bapak, ibu, anak-anak sekalian, kakak atau adik-adik anak sekalian untuk bisa membantu, untuk bisa menyimak hafalan anak-anak sekalian. Insyaallah nanti akan banyak berguna untuk kebaikan kita semuanya, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Ingat anak sekalian, orang yang membaca Al-Quran itu akan mendapatkan pahala. Setiap huruf di dalam Al-Quran itu memiliki nilai pahala. Kita mendengarkan juga mendapatkan pahala. Kita menghafalkannya pun juga kita akan mendapatkan pahala. Mari kita senantiasa berusaha dan berusaha, tetap semangat untuk mencintai Al-Quran. Anak sekalian, tadi kita barusan mempelajari Quran surat Al-Ma'un. Untuk itu sampailah waktunya kita untuk membuat simpulan bersama. Mari kita simpulkan bersama pelajaran dari Quran surat Al-Ma'un. Yang pertama, Quran surat Al-Ma'un itu terdiri dari 7 ayat. Yang kedua, isi dari Quran surat Al-Ma'un adalah menceritakan tentang tanda orang yang mendustakan agama. Yang ketiga adalah mari kita jauhi perilaku-perilaku orang yang mendustakan agama. 1. Dialog 1, sekarang 1 lagi. Ini ciri-ciri orang yang mendustakan agama, kita hindari. Apa tadi? 1, dia suka menghardik anak yatim. Siapakah anak yatim itu? Anak yatim adalah anak yang sudah tidak memiliki ayah. Yang kedua adalah
tidak menyuruh untuk memberi makan orang miskin. Siapakah orang miskin itu? Orang miskin adalah orang yang tidak berharta, sehingga kebutuhan untuk makan dan pakaiannya sangat berkurang. Yang selanjutnya, yang ketiga adalah jangan sampai kita melalaikan sholat, terutama sholat yang 5 waktu. Yang keempat adalah janganlah kita suka pamer atau riya, memamerkan apa saja yang kita miliki atau bahkan memamerkan diri kita. Karena apa? Karena semuanya itu hanya akan merusakkan pahala kita dan amal baik kita akan menjadi sia-sia. Untuk itu hindari perilaku pamer atau riya. Yang terakhir adalah mari kita berusaha untuk memberikan pertolongan dengan barang-barang yang berharga, yang itu bisa kita bantukan kepada orang lain, pada tetangga kita, pada orang yang sangat membutuhkan. Ini simpulan dari pelajaran Quran Surat Al-Ma'un kali ini. Baiklah anak sekalian, sampai pada akhir pembicaraan kita. Sebelum kita tutup, coba nanti anak sekalian ulas kembali, pelajari kembali, buka kembali bersama dengan bapak ibu orang tua di rumah. Kalau perlu bapak ibu orang tua anak-anak sekalian disuruh membacakan, atau anak membaca bagi yang sudah bisa membaca tentang Quran Surat Al-Ma'un, untuk mencocokkan dari yang tadi Bapak sampaikan pembelajaran kali ini. Baik anak sekalian, ada 2 tugas untuk anak-anak sekalian sebelum kita tutup. Yang pertama adalah pertanyaan. Pertanyaan yang pertama adalah apa arti Al-Ma'un itu? Yang kedua, ada berapa ayat di dalam surat Al-Ma'un itu? Kemudian yang ketiga, apa artinya riya? Yang keempat, apa artinya yatim? Dan yang kelima adalah apa artinya miskin? Tugas yang kedua anak sekalian adalah membaca Quran Surat Al-Ma'un. Tentu bagi yang sudah bisa membaca, bagi yang belum bisa baca, bisa mendengarkan. Minta tolonglah kepada bapak atau ibu atau kakak atau adik anak-anak sekalian untuk membacakan Quran Surat Al-Ma'un. Anak-anak mengikuti, insya Allah yakin bisa, karena ini hanya 7 ayat. Tugas berikutnya adalah anak-anak mempraktekkan. Setelah nanti anak-anak mampu menghafalkan Quran Surat Al-Ma'un, kemudian di video dan dikirimkan kepada bapak, nanti akan saya periksa apakah bacaan anak sekalian Quran Surat Al-Ma'un sudah benar, tepat atau belum. Selamat mengerjakan anak sekalian dan yakinlah bisa. Anak sekalian, mari kita akhiri pembelajaran pada pagi hari ini dengan duduk yang khusyuk, yang baik, yang tertib, menundukkan kepala dan berdoa pada Allah. Mudah-mudahan pembelajaran pagi hari ini betul-betul bermanfaat bagi kita semuanya dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang baik kita pertahankan, kita tingkatkan, yang buruk kita hindari, kita jauhi. Mari kita tutup dengan membaca bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali di lain waktu. Terima kasih.